Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, selamat malam Jemaat GBI Wali Kukuh yang diberkati Tuhan. Kembali malam hari ini saya akan menyapa saudara dalam ruang Sapa Malam. Ada firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi setiap saudara biar menjadi bekal buat renungan malam di saat saudara menjelang istirahat malam dalam tidur. Saya percaya saudara, jemaat Tuhan yang senantiasa diberkati Tuhan, diberkati dalam rumah tangganya, diberkati dalam usahanya, diberkati dalam kesehatannya. Saya percaya karena saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan saya bagikan saat malam hari ini terambil dari tokoh Alkitab yang bernama Elisa. Dia adalah muridnya dari Elia. Tapi luar biasa sekali, bahkan berapa kali lipat daripada Elia dia melakukan mujizat. Saya percaya karena Elisa sangat mengasihi Tuhan, sangat luar biasa mencintai Tuhan, bekerja di dalam Tuhan dengan luar biasa sekali. Mari kita akan belajar dengan ayat firman Tuhan yang singkat, tapi biar menjadi berkat buat setiap kita semua. Saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 20 dan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu matilah Elisa, lalu dia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya lah mereka lah mayat itu ke dalam kubur. Elisa lalu pergi dan demi mayat itu, karena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Suatu hal yang luar biasa sekali. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang bisa mendengar firman Tuhan, terlebih yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Suatu peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Sampai mati Elisa dan sudah menjadi tulang belulang, masih punya kuasa yang luar biasa. Ini adalah gambaran kehidupan dari Elisa yang begitu sangat-sangat mengasihi Tuhan dan sangat giat sekali bekerja di ladang Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja melalui hal-hal yang luar biasa yang tak terduga. Ada kejutan-kejutan. Bagaimana sikap kita bisa menanggapi kuasa Tuhan, bisa menanggapi kuasa firman, bisa menanggapi seperti apa yang Elisa lakukan. Yang pertama saya dapat ini, berjuang bagi Tuhan selama kita itu masih hidup. Selama kita masih hidup, kita berjuang untuk Tuhan. Seperti Elisa, kita berjuang untuk Tuhan. Elisa melayani sejak kecil, kurang lebih sekitar 56 tahun. Jadi waktu bukan menjadi ukuran. Selama kita masih kuat, selama kita masih dipakai oleh Tuhan, lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, kuasa Allah dinyatakan meskipun Elisa sudah meninggal, sudah menjadi tulang belulang. Seperti tadi saya bacakan dalam ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi dan demi mayat itu, karena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Suatu hal yang sampai hari ini masih menjadi pembicaraan yang luar biasa sekali. Sampai dia mati, tulang belulangnya itu pasti punya kuasa menghidupkan. Bagaimana saudara dan saya? Apakah saudara menjadi pribadi yang bisa menghidupkan dalam keputusasaan orang-orang, menghidupkan dengan dalam doa, mendoakan orang yang sedang mengalami masalah ekonomi, mendoakan mereka yang sedang mengalami kesehatan kurang baik. Kita berdoa supaya kita bisa menghidupkan mereka. Ada pengharapan di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Meskipun kita berdoa dengan nama Yesus, tapi saya percaya doa orang-orang benar, kalau didoakan dengan benar, itu besar kuasanya. Dan yang ketiga, kuasa Allah itu dinyatakan sampai menjelang mati pun kuasa Allah itu masih tetap dinyatakan. Jadi kuasa Allah itu tetap dinyatakan sampai menjelang mati pun. Nanti saudara bisa baca dalam ayat yang ke-18 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu
Berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Jadi segala sesuatu nasihat dari Elisa sampai menjelang mati pun sangat ditunggu oleh Raja Israel, oleh bangsa Israel. Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut Elisa itu menjadi berkat buat bangsa Israel dan Raja Israel. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita berbuat yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Elisa? Jadi berkat, jadi hidup buat siapapun yang dilayani. Terima kasih. Biar kiranya renungan yang singkat ini menjadi berkat buat Bapak, Ibu, saudara dan saya untuk menuju istirahat malam. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Mari kita akan satukan hati, kita berdoa. Maha besar Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus. Allah yang baik, Allah yang kasih. Kembali Bapa, kami membawa sidang jemaat-Mu GBI Walikukun. Tidak ada yang tertinggal Bapa. Kami bawa ke altar suci-Mu Bapa, ke hadirat kuasa-Mu Bapa, untuk Bapa memberkati setiap mereka. Baik dalam tidur kami percaya Engkau Allah yang memberkati selama kami istirahat malam. Dan kami percaya berkat Tuhan adalah indah buat setiap kami semua. Berkati Bapa, kuduskan, sucikan setiap kami dengan kuasa darah Yesus yang agung, kuasa darah Yesus yang mulia, sehingga kami Bapa terhindar dari setiap sakit penyakit. Kami percaya kuasa berkat firman Tuhan adalah yang luar biasa sekali, berkat darah Yesus yang luar biasa sekali menjadi bagian dalam hidup setiap kita semua. Bapa, sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Berkati usaha pekerjaan kami, hidup nikah kami. Bapak berkati iman percaya kami dan pelayanan kami. Bapak berkati Bapak, kami bergumul bersama-sama dengan jemaat yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Biar kiranya tangan kuasa Tuhan yang perkasa menghalau pandemi virus corona. Dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya, kami singkirkan kuasanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur senantiasa.